Tepat di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Jakarta Prabowo Anung menyerahkan ijazah ratusan siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tidak ada biaya. Pemprov Jakarta menyerahkan ijazah bagi 371 siswa. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah pada 117 siswa. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu. Saat ini ada permintaan ijazah 6.652 siswa. Seorang copet kepergok dan babak belur dikeroyok massa di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pelaku menggunakan baju koko putih ketahuan saat beraksi mengambil handphone milik seorang pengantar calon jemaah haji. Massa tambah emosi lantaran saat digeledah petugas Satpol PP ditemukan 4 buah handphone. Pelaku pun langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan. Sebanyak 400 calon jemaah haji kloter pertama diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sejak semalam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Puluhan pelajar SMP yang dinilai nakal di Kabupaten Purwakarta mulai mengikuti pembinaan karakter di Barak TNI Resimen Armet Setirayuda. Mulai dari pelaku tawuran hingga geng motor akan dibina secara militer selama 14 hari sesuai yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pembinaan ini nantinya akan menyasar anak kecanduan game online. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyus Siang. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 30 pelajar di Jombang pingsan. Puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi peserta upacara yang pingsan ke tenda medis, baik menggunakan tandu maupun dengan cara menggendong peserta yang pingsan. Tak hanya Satpol PP, tim medis juga kewalahan menangani banyaknya peserta upacara yang pingsan. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas jadi penyebab banyak pelajar yang pingsan. Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar jatuh pingsan. Semuanya bisa ditangani oleh tim medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan pelajar SMP yang dinilai nakal di Purwakarta, Jawa Barat mulai masuk barak militer. Pembinaan militer yang dicetus oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilakukan selama 14 hari. Pembinaan juga akan menyasar anak yang kecanduan game online. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Janji Gubernur Jawa Barat membina remaja nakal ke Barak TNI mulai dilaksanakan. 40 pelajar tingkat SMP dibawa ke markas TNI Resimen Armet 1 Setirayuda, Batalion Armet 9 Purwakarta untuk digembleng dengan pendekatan militer. Mereka yang dibina ini merupakan pelaku kenakalan remaja, mulai dari tawuran, geng motor hingga aktivitas lainnya yang mengarah pada kriminalitas. Nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti. Orang tua pelajar menyambut baik program pembinaan ini, terlebih selama ini mereka mengalami kesulitan mendidik anaknya di rumah. Tanggapannya dengan adanya ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya jadi soleh, jadi anak baik.
Selama mengikuti pembinaan, para pelajar ini masih terdaftar sebagai siswa di sekolahnya masing-masing dengan kelas khusus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tepat di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Jakarta Prabowo Anung menyerahkan ijazah ratusan siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tidak ada biaya. Pemprov Jakarta menyerahkan ijazah bagi 371 siswa. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah pada 117 siswa. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu. Saat ini ada permintaan ijazah 6.652 siswa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bentrokan terjadi saat peringatan Hari Buruh di sejumlah daerah. Di Jakarta, belasan buruh ditangkap usai bentrok dengan polisi di depan gedung DPR. Sementara di Semarang, seorang polisi disandra dalam kampus Undip. Bentrokan ini terjadi saat petugas akan membubarkan masa aksi peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR RI. Kericuan berlangsung hingga malam hari ke arah Semanggi. Silakan nanti sampai ditesorin semuanya. Belasan orang diamankan petugas lantaran dianggap sebagai provokator aksi. Di Bandung, bentrok massa buruh dalam peringatan May Day juga terjadi di kawasan Dago, Kota Bandung. Tembakan water cannon dilepaskan untuk memukul mundur massa aksi. Bentrokan massa buruh juga pecah di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Sejumlah orang diamankan, sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Buntut aksi demonstrasi, seorang anggota polisi disandra massa di dalam kampus Undip hingga tengah malam. Petugas pun bersiaga berupaya membebaskan rekannya yang disekap. Evakuasi berlangsung dramatis, anggota yang ditawan berhasil dibebaskan. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, viral seorang pasien dalam kondisi kritis diduga ditolak di IGD Rumah Sakit Unhas Makassar. Pihak rumah sakit membantah penolakan dan menyebut ruang IGD penuh pasien. Masalah dia tidak tindak ya. Pasiennya kok. Begini kondisi pasien nih. Video amatir merekam seorang pasien dalam kondisi kritis dalam mobil ambulans. Masalah apa? Dalam video dinarasikan pasien ditolak dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Bahkan perekam dan tenaga medis sempat terlibat adu mulut. Manajemen rumah sakit membantah hal tersebut. Pasien terpaksa ditangani di ambulans karena ruang IGD penuh pasien. Sementara keluarga pasien mengaku tidak mengenal perekam video dan bukan sopir ambulans. Itu di situ kemudian ada semacam ruangan sementara, kayak ruang antara gitu. Jadi di situ ada 2 pasien yang sementara antri untuk masuk ke dalam ruang IGD perawatan karena di dalam IGD-nya penuh. Nah, pasien yang baru datang ini otomatis tidak mungkin kita langsung masukkan gitu. Pasien lansia menderita tekanan darah rendah merupakan pasien rawat jalan dalam pengawasan dokter rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Tangerang dan Karawang pagi tadi. Jemaah calon haji berpelukan dan juga berpamitan kepada keluarga untuk beribadah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah selama sekitar 40 hari. Sambil menangis, anak seorang calon jemaah haji ini terus memeluk ibundanya, seolah tak ingin berpisah. Suasana haru mewarnai keberangkatan 384 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang di Masjid Agung Al-Amjad Tiga Raksa pagi tadi. 12 tahun dari 2013. Gimana perasaannya bisa berangkat tahun ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia sekali. Syukur sama Allah. Setelah menginap semalam di asrama haji Pondok Gede, calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Madinah besok pagi. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang pagi tadi. Beberapa pengantar haji bahkan terus menangis saat bus calon jemaah diberangkatkan dari gedung Islamic Center.
Tahun ini ada sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang. Sementara ada 37 calon jemaah terancam gagal berangkat karena belum lunas dan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Madinah sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikut laporan Gigih Ivan dari Madinah, Arab Saudi. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini dengan kedatangan perdana jemaah haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Per tanggal 1 Mei 2025, total 6.761 jemaah haji Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Secara keseluruhan ada 17 penerbangan yang melayani kedatangan jemaah haji Indonesia pada hari ini. Seluruh jemaah yang datang pada hari pertama akan disebar di berbagai hotel di wilayah Markaziyah, Zamaliyah, Janubiyah, dan Gorbiyah. Kedatangan jemaah menjadi momen penting sekaligus barometer kesiapan layanan haji tahun 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Ivan melaporkan. Pemirsa, pendidikan menjadi faktor penting dalam lingkungan sosial. Untuk mendukung keberlangsungan belajar, Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024, memberikan hadiah kepada anak-anak di Kampung Ciseke. Monica juga memberikan semangat kepada siswa sekolah dasar. Dan berikut Diary Miss Indonesia. Ini berharap peduli dengan pendidikan, Monica Sembiring membawa sejumlah tas untuk dibagikan kepada anak-anak di Kampung Ciseke pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Miss Indonesia 2024 ini berharap bisa meningkatkan semangat serta meringankan beban anak-anak. Makasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang. Terima kasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang buat belajar. Semangat dan antusias anak-anak Kampung Ciseke terhadap pendidikan menyentuh hati Monica untuk mendukung semangat belajarnya dengan datang ke sekolah. Saya sangat kaget dengan antusias anak-anak di sini, semangat belajar mereka yang sungguh sangat tinggi. Saya yang tadinya juga sudah mulai capek dari aktivitas sehari-hari saya menjadi semangat karena energi positif dari anak-anak. Sayangnya kondisi Kampung Ciseke yang jauh dari air bersih membuat sejumlah anak-anak kesulitan belajar saat di sekolah. Perform belajar anak-anak itu banyak yang sering kena diare, sering kena penyakit kulit, jadi sering mengganggu performa belajar mereka sendiri gitu, seperti itu, Miss. Harapan besar untuk membangun Kampung Ciseke menjadi tujuan Monica dengan menyemangati anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan demi masa depan. Daripada Rincang, Kabupaten Serang, Banten, Melati Diah, Jemi Yasin, Suryali Santoso melaporkan. Seorang mak-mak tertangkap tangan mencopet tas berisi uang jutaan rupiah milik pedagang di pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku tak berkutik saat ditangkap pedagang pasar Socah, Bangkalan, dan nyaris diamuk massa. Pelaku menggasak tas yang tergantung di tembok saat korban sibuk melayani pembeli. Untungnya aksi pelaku diketahui oleh seorang pembeli, hingga tas berisi uang 8 juta bisa diamankan. Pemirsa, majalah gaya hidup terkemuka High End Magazine menggelar penghargaan tahunan bagi perempuan Indonesia yang kreatif dan juga inspiratif bertajuk Indonesia Beautiful Woman 2025. Dan 14 sosok perempuan dari berbagai bidang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. High End Magazine untuk yang ke-14 kalinya menggelar penghargaan tahunan Indonesia Beautiful Woman 2025 yang diselenggarakan di MSC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebanyak 14 perempuan Indonesia berhasil meraih ajang tahunan bergengsi ini. Penghargaan diberikan langsung oleh Eksekutif Chairwoman MSC Group, Liliana Tonusudibyo. Penekanannya tentunya kita pada saat tim memilih itu kan kita kurasi ya. Jadi ada semuanya dilihat backgroundnya, dan penekanannya tentunya perempuan-perempuan yang kita pilih itu adalah mempunyai background yang
yang mempunyai prestasi. Pertama prestasinya ada, terus dan mereka memberikan kontribusi kepada sesama dan juga mempunyai empati biasanya. Dan yang pasti semoga ini menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam acara ini, High End Magazine juga menghadirkan talk show yang menampilkan perempuan inspiratif seperti Shandy Aulia, Ruth Sahanaya, Monica Kezia Sembiring, dan Devi Anastasia yang bercerita tentang pengalaman dan pencapaian hidup mereka menjadi perempuan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Julianto, dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Dongsung Chemical meresmikan pabrik poliuretan terbesar di Asia Tenggara yang berbasis di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi pabrik kimia ini mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dongsung Chemical meresmikan pabrik kimia bernilai investasi 1,5 triliun rupiah di kawasan industri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang memproduksi bahan kimia dan produknya ini akan menjadi hub produksi poliuretan global. Peresmian pabrik ini dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan Kedutaan Besar Korea. Pabrik bahan kimia ini memproduksi bahan baku untuk berbagai industri seperti alas kaki, otomotif, dan elektronik sebagai pasar inti. Sangat strategis, karena dengan industri chemical ini benar-benar menyediakan bahan baku untuk industri-industri lainnya seperti kalau kita lihat sepatu ini untuk solnya ya kan. Pemerintah akan mendukung investasi industri kimia yang ramah lingkungan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Karena diputuskan kekasih di hari ulang tahun, seorang wanita di Bogor pergi ke kantor damkar merayakan ulang tahun. Di kota Parepare, petugas damkar harus bernyanyi demi bisa melepaskan gelang yang tersangkut di tangan balita. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Semoga panjang umur,